cukup, artinya kan udah ada ini ya damai. Tapi kan belum tentu juga dari pihak korban atau pelaku kan. Nah ini contohnya seperti ini, karena tidak ada sanksi yang tegas dari pihak pesantren, akhirnya si siswa yang sebenarnya dia korban perundungan berubah menjadi pelaku tindak pidana karena itu. Untuk lingkungan sekolah, pertama yang harus disadari oleh adik-adik kita, anak-anak kita, di Indonesia ini dikenal ada yang namanya dari dahulu sudah ada pengadilan anak. Jadi dalam aspek hukum misalnya kita bicara anak ini dalam sistem peradilan pidana anak dimungkinkan anak diproses. Kalau lagi-lagi ya mohon maaf, kadang-kadang di keluarga juga kita sering ada bully berupa apa? Stigma, label. Misalnya anak yang doyan makan ini nih, tukang makan lu ngabisin punya orang. Itu stigma itu juga sebenarnya bully. Secara tidak langsung atau misalnya teman-teman dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus bully di Indonesia sudah seperti gunung es, di mana setiap saat terjadi pengulangan dan terus berulang, baik korban maupun pelakunya. Dan tak jarang korban bully bisa menjadi pelaku tindak pidana kejahatan karena merasa ketidakadilan yang terjadi kepadanya. Di samping saya ada praktisi hukum sekaligus dosen Fakultas Hukum dari Universitas Pakuan, Bapak Isep H. Insan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Ya, makasih Pak udah datang ke Bicara Bogor. Alhamdulillah sama-sama. Ini Pak, kalau kita lihat fenomena pembuli atau perundungan kan sudah ini ya, sebenarnya udah terjadi sejak dulu Pak ya, udah terjadi sejak dulu. Tapi kenapa seperti berulang terus gitu polanya? Dan juga udah banyak korban yang jatuh akibat apa? Tidak kuat untuk menahan apa? Aksi pembulian tersebut, Pak. Baik, yang pertama memang tren ini kalau lihat data di berbagai media dari 2020 sampai 2024 itu kecenderungan kenaikan. Data terakhir di 2025 misalnya Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim mencatat 13.000 lebih kasus yang melibatkan salah satunya bully itu terhadap anak. Termasuk kalau Polda Jabar merilis kan ranking pertama kalau lihat di Puskiknas itu Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim. Nah, ini kan berbagai aspek berbagai aspek ini melibatkan sebenarnya kalau bicara undang-undang pelindungan anak, karena rata-rata korban bully ini kan banyaknya anak, terutama anak sekolah, baik sekolah formal di sekolah-sekolah tingkat dasar, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas atau di pondok-pondok pesantren. Ini kan banyak aspek. Kalau misalnya bicara tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab masyarakat secara luas termasuk orang tua dan keluarga bahkan masing-masing anak. Jadi aspek ini banyak, fenomena gunung es ini bisa terjadi. Data yang masuk pasti di luar itu ada. Kalau bilang data kriminal itu kan pasti ada dark number, angka gelap yang tidak dilaporkan secara resmi. Tidak bentuknya laporan atau pengaduan masyarakat atau informasi masyarakat. Orang kenalnya laporan polisi misalnya. Kan yang tercatat yang dilaporkan saja. Tapi kan dalam prakteknya banyak juga penyelesaiannya, mohon izin, bisa musyawarah mufakat atau yang konsep orang kenal sekarang restoratif justice yang cuma dilakukan di internal sekolah. Padahal kan harusnya ada jaminan. Misalnya ketidakberulangan, baik pelaku individu atau kelompok yang menekan ke korban secara individu atau kelompok yang lain. Ketidakberulangan ini kenapa harus ada jaminan, termasuk ada, ya agak berat emang kalau bilang trauma healing center itu, pusat-pusat pemulihan trauma. Karena rasa trauma itu harus dihilangkan. Jangan sampai si korban ini akan mewariskan menjadi pelaku berikutnya. Seakan-akan perbuatan ini terabaikan, dia tidak dipedulikan, dan dianggap ini perbuatan lazim, akhirnya dilakukan terhadap yang lain, sehingga dia bergeser dari pelaku, akhirnya dia menjadi korban, menimbulkan korban yang lain. Di suatu kejadian misalnya tercatat di suatu sekolah dasar, mohon maaf, ada anak yang memang secara fisik gemuk,
sering diejek lah, dipukul dan lain-lain. Pulang orang tua cuma nanya, kamu perutnya kenapa sakit? Ya anaknya nggak berani cerita. Nah anak itu kan punya adik. Nah adiknya itu dipukul-pukul oleh dia perutnya. Ditanya, kenapa kamu? Lah kakak juga sering gitu di sekolah. Ya artinya kan nganggap itu lazim, dia kelaziman itu dilakukan terhadap adiknya. Nah itu trauma itulah yang harus disosialisasikan, artinya sudah harus sekolah, harus tanggung jawab, semua harus tanggung jawab. Misalnya sekolah membudayakan jangan sampai ada kekerasan. Kekerasan itu adalah salah satu bentuk bully, baik fisik, psikis, verbal, perilaku verbal yang tidak langsung, bahkan adalah maaf ya, pelecehan seksual. Itu kan diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak 23 2022, 2002 perubahannya 35 2014 mengatur ada larangan kekerasan. Nah itu fenomena itulah adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab siapa? Sekolah. Ketika anak ada di sekolah kan dititipkan oleh orang tuanya. Tolong, kan di sekolah juga maaf ya. Kalau saya ambil contoh di Pakuan. Pakuan sendiri, Universitas Pakuan, sekolah untuk mahasiswa dia punya Satgas. Satgas TPKS. Untuk apa? Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual termasuk bully. Jadi modelnya dia nanti ada laporan baik, maaf ya, namanya kehidupan kampus kan sivitas akademika itu ada dosen, ada tenaga kependidikan, ada mahasiswa. Ini ada kemungkinan ini bisa potensial jadi korban atau potensi jadi pelaku. Dalam relasi bully biasanya pelaku ini cenderung lemah baik secara kekuasaan atau secara fisik. Yang korban ini, pelaku ini punya kekuasaannya, kewenangan melekat atau fisiknya lebih kuat. Didorong dengan misalnya ada kelompok tertentu yang memang punya kekuasaan, kewenangan, baik secara kekuasaan ada kewenangan yang melekat atau punya kekuatan fisik. Akan menekan kepada yang lebih lemah kekuasaannya, fisiknya. Itu kan sering terjadi. Yang fisik kuat maaf ya, bisa membuli yang fisiknya lemah. Atau yang lebih besar membuli yang lebih kecil. Begitu juga dalam hubungan misalnya antara pria yang seakan-akan fisiknya lebih kuat, yang korbannya adalah wanita yang seakan-akan fisiknya lebih lemah. Itu di Pakuan sendiri misalnya, TPKS ini alhamdulillah berjalan. Selain dia nanti kalau ada kejadian melakukan tindakan atau kebijakan, dia selalu sosialisasi. Tiap ada mahasiswa baru, dari mulai universitas, fakultas atau prodi, sosialisasi. Jangan sampai jadi pelaku, jangan sampai jadi korban. Kalaupun ada ini, nanti boleh healing, boleh konsultasi, dimediasi atau difasilitasi. Termasuk misalnya kalau masih bentuk pelanggaran kode etik, kan ada sanksi misalnya SP1, SP2 sampai skorsing atau mohon maaf pemberhentian dari status mahasiswa, pemberhentian dari status tenaga pendidik atau dosen kalau memang ada tindak pidananya. Kan itu akan diproses, diserahkan kepada aparat penegak hukum. Itu gambaran fenomena kenapa sih dibilang gunung es yang besar. Gunung es ini yang tercatat sudah banyak, di luar yang tercatat pasti lebih banyak lagi. Angka gelap kalau dalam kajian kriminal gitu, drug number. Yang nggak semua orang maaf ya, pengen kasusnya diketahui orang, pengen pelapor dan lain-lain. Ada pendekatan tertentu misalnya cukup diselesaikan internal. Lebih-lebih misalnya mohon maaf di sekolah-sekolah informal seperti pesantren, kadang-kadang guru ini murid mahaba, artinya menghormati ketika gurunya bilang udah ini selesai sini, ini udah dianggap selesai. Padahal belum tentu kesesuaian secara psikologis korban merasa puas dengan penyelesaian yang diberikan oleh model. Ya udah nggak usah apa-apa, ini selesai semua, islah. Ya bagus sebenarnya memediasi islah, tapi kan harus ditanya kesesuaian antara korban dengan pelaku supaya ada jaminan tidak keberulangan. Iya. Itu kan kalau di kampus ya, dimana kan sudah usia mencapai usia dewasa, dan ketika tadi ada sanksi pidana dampak dari bully kan selain tadi dapat SP1 pemecatan juga kalau korban mau bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk proses. Nah kan masalahnya ada ini Pak pada sekolah dari SD sampai SMA kan banyak kan para pelaku bully kan anak pelajar, anak sekolah, dan kalau untuk diberikan seperti tadi sanksi pidana itu kan sepertinya ada tadi restoratif justice.
dan juga mereka masih di bawah umur, dan polisi biasanya menyerahkan kepada orang tua untuk dibina secara mental, secara pokoknya lah. Sebenarnya kalau untuk di sekolah sendiri gimana Pak kalau melihat sisi penegakan hukum terhadap pelaku bully ini, apakah bisa nggak disamakan dengan orang dewasa? Karena kan perbuatan mereka sama seperti dilakukan orang dewasa kan, memukul, menganiaya, bahkan juga sampai mencelakai korbannya. Gimana? Baik, untuk lingkungan sekolah pertama yang harus disadari oleh adik-adik kita, anak-anak kita, di Indonesia ini dikenal ada yang namanya dari dahulu sudah ada pengadilan anak. Yeah. Jadi dalam aspek hukum misalnya kita bicara anak ini, dalam sistem peradilan pidana anak, dimungkinkan anak diproses. Kalau usia itu sudah 12 tahun sampai belum 18 tahun. Jadi itu dimungkinkan ada proses terhadap anak bila, lagi-lagi ada syarat. Misalnya perilakunya, kejahatannya di atas 7 tahun. Ancaman hukumannya dianggap meresahkan masyarakat. Perbuatannya menimbulkan tindak pidana yang luar biasa. Ini dimungkinkan anak diproses. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak bicara adalah diversi. Diversi itu adalah mengesampingkan proses hukum secara formal. Kalau bisa yaitu model ke diversi itu adalah restoratif justice. Yang penting ada kesesuaian lagi-lagi kan. Orang tua, baik pelaku atau korban, kemudian misalnya ada permintaan ganti rugi bila menyangkut, misalnya merusak ponsel, merusak laptop dan lain-lain, atau merusak kendaraan. Itu kan harus ada penyesuaian. Tetapi yang paling penting adalah bentuk pencegahan dari sekolah. Salah satunya adalah sosialisasi dari awal ketika siswa masuk sekolah. Misalnya dikasih tahu, ini nggak boleh, rule-nya kenapa nggak boleh? Kalau mencubit orang pastinya sakit. Anda sendiri jubit pasti sakit. Ada bentuk perhatian dan harus rajin. Wali-wali kelas atau nanti kan di sekolah ada ya namanya guru BK, bimbingan konseling dan lain-lain. Itu harus proaktif. Proaktif apa? Proaktif untuk wali-wali kelas tuh di kelas nanya. Di kelas ini misalnya kalau nggak ya ada kewajiban misalnya sebelum mulai pelajaran kan boleh. Misalnya sekelas 30 lah anggap. Kan menyisakan waktu 5 menit untuk menanya siswa keadaan di rumah gimana dan lain-lain kan. Bentuk komunikasi adalah yang paling baik. Guru nggak mungkin tahu apa yang dialami siswa kalau tidak ada komunikasi. Dan siswa juga nggak berani buka, speak up dan lain-lain kalau ngerasa gurunya aja cuek, lingkungan sekolah juga mengabaikan, tidak ada bentuk komunikasi. Kan yang paling penting ada boleh komunikasi. Seolah-olah siswa ini adalah anak yang dititipkan orang tuanya jadi anak kami. Artinya guru juga harus diminta proaktif. Proaktif apa? Proaktif untuk ngajak komunikasi. Dan siswa juga harus didorong untuk berani menceritakan hal-hal yang maaf ya dalam tanda kutip kurang memang tidak baik mengarah pada bentuk kekerasan atau bully. Jadi harus ada proaktif. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mengobati kan mohon maaf, luka bisa sembuh, perasaan atau psikis di kejiwaan itu sembuhnya lama. Betul, Pak. Harus ada pola-pola tertentu yang ahli-ahli kejiwaan untuk memformulasi kira-kira menghilangkan misalnya trauma menjadi korban. Kalau nggak dihilangkan, dikikis akan menjadi apa? Dia sendiri menjadi minder, bahkan yaitu potensi menjadi pelaku. Misalnya yang tadi saya pernah punya teman, anaknya dulu adalah korban bully. Kebetulan saya adalah aktif di bela diri karate. Saya ajak, ya udah ikut karate deh. Sejak ikut karate, kepercayaan dirinya meningkat dan anak itu tidak lagi menjadi korban. Dia berani melakukan perlawanan. Ya ibunya cerita, dulu sering pulang biru anak saya. Sedang ini nggak pernah lagi, lebih senyum, lebih percaya diri. Cuman pernah sekali saya dipanggil oleh guru BK, kenapa? Anak saya mukul orang yang membuli dia. Artinya dia sudah mulai ada kepercayaan diri dan berani melakukan perlawanan itu kalau tindakan yang tidak baik dan harus mengadakan perlawanan. Kan yang sering sering jadi korban bully ini lemah secara fisik, tidak melakukan perlawanan, tidak menginformasikan ke yang lain, terus
terus-menerus. Karena apa? Bully kan prinsipnya gitu. Iya. Orang akan secara agresif, menakut-nakuti, menekan, dan lain-lain. Baik secara pribadi atau kelompok ditekan terus. Untuk melakukan, untuk tidak melakukan, atau ancaman. Bahkan maaf, merampas misalnya uang jajannya, merampas makanan yang dibawa, bahkan disuruh melakukan sesuatu yang tidak dalam tanda kutip menyenangkan hati atau memang tidak lazim. Misalnya disuruh akhirnya mencoret-coret sekolah, disuruh merusak fasilitas sekolah dan lain-lain. Kan karena dia dalam keadaan tekanan, si korban ini mau melakukan. Bahkan ya mohon izin, ujung-ujungnya korban akhirnya ada yang maaf, sangat tragis, jadi bunuh diri. Iya. Karena ada desakan dan lain-lain. Iya, seperti kasus di mahasiswa Universitas Udayana ya. Dia tidak kuat, kayak bunuh diri karena sering dibully sama teman-teman kampusnya. Dan juga yang lebih ini lagi, lebih di luar nalar lagi, ada siswa SMA, dia kepikiran untuk meneror sekolahnya dengan meledakkan bom. Dia rakit sendiri bomnya, terus diledakkan pada saat mau sholat Jumat Pak ya. Sholat Jumat. Dan juga ditemukan beberapa senjata. Belakangan diketahui bahwa senjata itu adalah senjata mainan. Tapi kan itu merupakan bentuk bisa dibilang akumulasi dari kekecewaan seorang korban bully karena kok di sekolah nggak ada yang melindungi gua gitu kan. Sekolah kemana gitu kan, saya pengen minta perlindungan tapi sekolah seolah abai. Mungkin tidak semua sekolah seperti itu, tapi mungkin ada beberapa data seperti itu, gitu Pak ya? Ya, kejadian itu hari Jumat itu saya percis ada di lokasi. Jadi saya janjian ketemu dengan kan menarik ada calon klien, iya. minta ketemu Jumatan aja. Saya bilang jangan Jumatan, nggak enak kalau Jumatan. Ba'da Jumat. Betul, kejadian itu rame. Kan itu dekat pusatnya TNI Angkatan Laut juga di Jakarta Utara itu, Kelapa Gading itu sekitar situ kan. Nah, mencermati kasus itu kan banyak aspek. Misalnya betul dia korban bully, saking kesalnya barangkali motivasinya adalah menunjukkan apa, eksistensi. Gue juga bisa menunjukkan bahwa keberadaan gue diakui, gue pernah korban bully, gue lakuin nih sekolah. Semacam mohon maaf ya, kayak balas dendam lah. Balas dendamnya auranya cuman bentuk kayak menakut-nakuti teror. Kan selama ini orang akan cenderung kalau misalnya ada ledakan pasti teroris. Apalagi memperlihatkan walaupun itu rakitan ya, senjata yang percis dan itu kan selalu ada teroris di sekolah nih, udah mulai menyasar sekolah. Itu kan bentuk nyari perhatian ketika dia adalah korban terabaikan, terkucilkan dan lain-lain. Ya jangankan teman mahasiswa yang dewasa aja, anak saya yang spesial ya terutama ya, dianggap aneh oleh komunitas rekan-rekannya. Ketika ada tugas dia menyendiri, bahkan cenderung mohon maaf akhirnya mau mengakhiri hidupnya karena ngerasa saya ini dianggap aneh oleh rekan-rekan saya yang lain. Itu di kampus? Iya, dengan ciri khas tersendiri. Ya artinya kan kita juga nggak bisa, mohon maaf ya, orang bilang autis dan lain-lain, dan itu kan bagian dari negara aja sangat peduli. Misalnya ABK, anak berkebutuhan khusus. Dia punya kekhususan tersendiri yang orang lain nganggapnya aneh. Dan dia ngerasa dikucilkan, ya sikapnya dia, perlawanan terhadap rasa dikucilkan itu menyendiri, dan itu akhirnya kecenderungan untuk mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Ini menarik Pak. Jadi si mahasiswa itu sekarang gimana? Apa dari pihak kampus ketika mengetahui itu apakah langsung memberikan, tadi kan ada trauma healing, terus dengan seperti apa? Ya selama ini pendampingan dari Satgas misalnya adalah mendampingi, memberi motivasi, kampus juga komunikasi dengan orang tuanya. Kan tetap anak itu walaupun untuk mahasiswa ukurannya dewasa ya, dalam artian lebih dari 18 tahun. Tetapi kan dalam pergaulan akademik tetap harus mengikuti rules di universitas atau sekolah tinggi. Jadi ya tetap komunikasi antara orang tua dan kan di kampus juga ada misalnya mahasiswa ada dosen wali. Jadi ada komunikasi. Juga dikasih tahu ke di komunitas kelasnya, di komunitas mahasiswa kan kadang-kadang ada organisasi eksternal, internal dan dikasih tahu.
untuk ini tolong saling menghargai dan lain-lain dengan ciri khas masing-masing. Karena miniaturnya Indonesia ini ada di kampus. Iya, betul. Semua ada di kampus, yang baik, yang kurang baik, yang kaya, yang setengah kaya, maaf ya, yang kurang kaya dan lain-lain adalah semua. Jadi diskriminatif perilaku juga tidak baik. Jadi harusnya ya semua baur. Meskipun ya kita juga nggak bisa maksa orang untuk saling menjadi teman ketika mereka nganggap ini aneh kan. Ini aneh nggak usah ditemenin, cukup kenal aja. Ya alhamdulillah sih sepanjang ini pain-pain aja. Ya mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita kan tidak tahu, tidak pernah tahu. Takutnya peristiwanya tidak ada di lingkungan kampus, di lingkungan luar atau di lingkungan mana gitu. Karena yang kocoran juga nama kampus kan. Pak, ini Pak, ada mana nih daftar data dari KPAI 2023 ini ada 3.800 kasus perundungan terhadap anak, hampir separuhnya ada di lembaga pendidikan termasuk sekolah pesantren. Jadi ingat juga nih kemarin pesantren, ada santri yang dia membakar pesantren karena kecewa menjadi korban bully. Tadi kan balik lagi kepada tadi pernyataan Bapak bahwa di pesantren ini kan fatsun kepada perintah kiai kan, karena dianggap sebagai guru, dan ketika kiai bilang cukup, artinya kan udah ada ini ya damai. Tapi kan belum tentu juga dari pihak korban atau pelaku kan. Nah ini contohnya seperti ini, karena tidak ada sanksi yang tegas dari pihak pesantren, akhirnya si siswa yang sebenarnya dia korban perundungan berubah menjadi pelaku tindak pidana karena itu kecewa dengan mungkin dengan kondisi yang terjadi pada dirinya gitu Pak. Baik, bicara pola pendidikan ya, sistem pendidikan kalau sekolah secara formal ini kan lebih terbuka. Lebih terbuka tuh ada misalnya sudah ditetapkan oleh negara melalui dulu dikenal kurikulum 2013, Kurtilas atau kurikulum Merdeka Belajar misalnya. Nah, kalau di pesantren terutama izin untuk pesantren yang tradisional, kalau yang modern biasanya memadukan konsep, karena mereka juga ada sekolah formalnya, SD plus, misalnya SMP plus, SMA plus. Ini kan yang cenderung ini adalah yang tradisional, yang polanya mohon maaf ya, saya tidak diskriminatif. Orang bicara biasanya sekolah yang pesantren dengan balai rombeng misalnya. Mohon maaf ya, saya tidak diskriminatif, artinya yang cukup sederhana dengan balik-balik dan lain-lain, itu kan polanya adalah tidak mengacu pada kurikulum yang ditetapkan. Bahkan ada yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Kan Kementerian Agama ini kan Depag ini kan punya lembaga organisasi yang memang membina, mewadahi pondok-pondok pesantren yang resmi terdaftar. Tapi kan tidak semua. Ada pesantren, mohon maaf, secara legalitas tidak punya yayasan pendirian. Cukup, yang penting ada kiainya, ada muridnya, ada pondok-pondoknya atau sederhana atau permanen, ada pola ngaji. Misalnya ngajinya dari mulai bada asar, kemudian lanjut maghrib isya, nanti istirahat, mulai lagi dini hari dan lain-lain. Pola itu ya sebetulnya bagus, pola pendidikan itu kan. Dalam prakteknya lagi-lagi tidak hanya yang formal, yang informal juga ada aja korban perundungan. Ada yang ngerasa berkuasa, meskipun ya kalau lihat pola asuh itu kan tiap blok tuh, balai-balai itu kan ada pengasuhnya sebenarnya. Misalnya ini, kamu anggaplah saya dengan Mas Rudi dan yang lain satu kamar. Yang lebih tua siapa? Atau yang senior ini kamu pengasuhnya ini. Kan pola itu, nah cuman penyelesaiannya yang kadang-kadang tidak melibatkan pihak ketiga atau cukup, yaitu patsunnya, gurunya, kiainya, ustadznya dan lain-lain cukup panggil, kamu ada apa ini. Ya udah ya, kamu damai semua selesai. Tapi kan tidak ditanya kepuasan, kesesuaian dan jaminan tidak berulangan. Artinya tidak ada lagi pengulangan. Udah ya. Misalnya kalau kamu besok ulang-ulang lagi, udah nggak usah mondok dan lain-lain. Cuman kan kita nggak punya akses ke sana. Karena memang ada yang pola yang sederhana tidak terpublish. Beda dengan yang modern. Kalau yang modern biasanya dia akan lebih tertib secara administratif. Ada bagian misalnya pengasuhan, ada bagian bimbingan konseling, juga pengaduan kalau terjadi apa-apa. Karena saya putra saya dan putri saya juga mondok. Pernah ada orang tua
Pak, boleh nggak Bapak fasilitasi kami ketemu pengasuh? Ya saya bilang, kenapa? Ada info, rumor begini-begini. Ya udah, temuin. Pokoknya kami minta jaminan jangan sampai putra-putri kami yang diamanahkan mengalami dalam tanda kutip kekerasan baik fisik, psikis, verbal, non-verbal dan lain-lain. Oke, kami jamin. Ya, artinya kan ada, dan saya minta ada komunikasi. Kan pesantren selama ini, mohon maaf, anak saya aja nggak boleh komunikasi ponsel. Ponsel itu cukup kalau ada kunjungan sebulan sekali terjadwal, baru kita bawa ponsel dari rumah. Jadi komunikasi kita dengan siapa? Pengasuh di kamar. Boleh kami komunikasi, misalnya anak saya makannya kurang atau enggak. Terus anak saya ada kebutuhan enggak? Bahkan sering juga ustadznya akhirnya ngirim, Pak, ada orang bilang surat cinta, Pak, ada surat cinta dari Adinda. Jadi minta ini, minta itu. Ya, kita bawain. Ya artinya lagi-lagi pola komunikasi itu. Kan ada yang, maaf ya, orang tuanya juga cuek, taruh pesantren, ditengok juga nggak pernah. Baru pas mau lebarannya dijemput pulang. Tidak tahu perkembangannya. Ada juga yang pesantrennya nggak ngasih informasi perkembangan anaknya. Entah di sana kan banyak keluhan, maaf ya. Ada orang tua nitipin anaknya pesantren, tapi disuruh jadi ngaduk-ngaduk, suruh jadi, maaf, yang ada di jalan. Dalam saya nggak semua nyebutin ya, ada minta-minta sumbangan akhirnya keliling. Anak saya kapan sekolahnya, kapan belajarnya, disuruh minta sumbangan terus, bentuk proposal atau surat. Jadi kan ada keluhan. Anak saya bukan untuk, maaf, saya tidak mendiskresikan pekerjaan, untuk jadi ngaduk-ngaduk semen karena sambil membangun pesantrennya, bukan buat kuli bangunan. Kenapa nggak mereka ngulin aja? Ada kan mungkin kejadian itu, teman-teman pernah dengar kabar. Nah itu pola-pola itulah yang harus pelan-pelan dikasih tahu oleh siapa ya? Depag, dinas pendidikan. Karena ada pesantren yang plus sekolah, ada yang pesantren pure pesantren, ada yang modern, ada yang sederhana sekali. Itu kan kepenokohan masyarakat inilah yang harus kiai-kiai juga harus didekati oleh Depag. Didekati dalam rangka apa? Yaitu mengedukasi, dalam arti bukan ilmunya ya. Kalau ilmunya kita nggak usah ragu lah, insya Allah. Edukasi pola pendekatan terhadap anak, terhadap siswa, jangan sampai terabaikan. Terabaikan apa? Haknya. Terabaikan ketika dia ngerasa, maaf, menjadi korban dan lain-lain. Lagi-lagi adalah tanggung jawab semua. Negara, pemerintah daerah, masyarakat juga orang tua. Itu gambarannya, Mas Ruri. Ya, gini Pak. Sekarang kan kalau untuk korban sebenarnya tuh apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, terutama kan termasuk diantara juga adalah seperti kepolisian gitu kan, untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban bully kan, dan menjamin tidak kembali terciptanya aksi pembulian gitu, terutama di sekolah. Dan kemarin kan Fakultas Hukum 4 kan melakukan sosialisasi soal aksi stop bully itu di salah satu SMA di Kota Bogor ya. Ya mungkin kalau dari segi kacamata hukum ya, terutama dari segi kacamata Bapak sebagai praktisi, itu harusnya seperti apa ya supaya korban itu tidak berubah dari korban bully kemudian belum menjadi korban tindak pidana kejahatan, Pak? Yang pertama, sekolah. Konsep pencegahan artinya dibanding ngobati ya, dibanding penegakan, mencegah, upaya pencegahan lebih baik. Bisa saja Disdik, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan polisi, kan ada konsep polisi ramah anak dan lain-lain, boleh ke sekolah. Karena kami ketika melakukan sosialisasi stop bullying di SMA Kesatuan, saya pribadi tanya, Adek tahu nggak kalau misalnya perkembangan ini ya, perkembangan sekarang pergaulan via medsos, WhatsApp, ponselnya smartphone, begini-begini, kami nganggap biasa. Padahal itu potensi apa? Potensi untuk masuk ke ranah hukum. Kalau orang merasa dicemarkan, kalau orang merasa difitnah. Cyberbullying berarti maksudnya. Cyberbullying. Termasuk juga, mohon maaf, kalau dari tradisi dulu zaman saya juga sering, mungkin Mas di sini juga ngalamin, ejek-ejekan kita sesama teman nyebutin orang tua. Iya, betul. Itu kan sebenarnya kalau orang nggak terima kan bisa aja itu. Penghinaan, pencemaran dan lain-lain. Apalagi misalnya sampai tarik-tarikan, nyabutin rambut dan lain-lain kan,
jangankan narik rambut kan, potong kuku tanpa izin aja bisa penganiayaan ringan. betul, Jadi aspek hukum itu banyak sebetulnya. Bicara anak yang paling pokok Undang-Undang Perlindungan Anak. Nggak boleh kekerasan jelas. Pasal 76C misalnya larangan kekerasan dan lain-lain. Di pasal 80 jelas sanksinya 5 tahun ke atas. Karena anak memang dilindungi. Termasuk seperti KPAI misalnya adalah konsennya adalah ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Baik sebagai pelaku atau sebagai korban. Sebisa mungkin pencegahanlah yang paling baik. Melalui apa? Yaitu sosialisasi. Disdik mensosialisasikan, gurunya juga setiap ada event, setiap per berapa bulan, yang nggak ragu mensosialisasikan bahaya bully melalui poster misalnya, jangan sampai gini dan lain. Itu kan artinya mencegah itu lebih baik dibanding mengobati atau menegakkan. Kalau mengobati belum tentu formula obatnya pas. Formula obatnya pas. Ada nggak misalnya hilang rasa trauma itu? Kan belum tentu. Belum tentu juga anaknya ngerasa, udah yang lalu biar berlalu. Kan ada juga bagus, ada orang yang urung rasa minder karena dibully, jadi motivasi untuk dia meningkatkan kemampuan. Kan banyak lah orang-orang sukses dulunya adalah korban bully. Betul. Misalnya di bidang aksi laga misalnya, ada tokoh silat misalnya. Kan dia dulu korban bully. Belajar silat adalah untuk membentengi diri, tapi akhirnya punya prestasi. Prestasi. Banyak. Hal-hal itu banyak. Ada yang misalnya kita jadi korban bully, udah. Tapi kita tingkatkan prestasi. Tapi kan lebih baik nggak usah jadi korban bully atau pelaku bully. Melalui apa? Melalui sosialisasi, melalui poster, melalui dialog dan lain-lain, dan penokohan. Penokohan siapa? Gurunya. Karena mohon maaf, kadang-kadang tanpa sadar sering juga oknum dalam tanda kutip guru menjadi pelaku bully. Saya dulu ngalamin. Tulisan saya memang orang bilang tulisan ceker ayam, dokter. Guru dulu kan guru lintas ya, kalau ngawas tuh namanya Ebtanas tuh, sekolah sana ngawas di sekolah ini, ngelihat pakai bahasa Sunda, mana mau lulus tulisan lagi jore itu gak baca. Itu kan artinya apa? Bully. Lu mah gak akan lulus, tulisan lu aja jelek, siapa yang mau baca tulisan lu? Ya tapi alhamdulillah hasilnya baik. Ya, artinya ya itu pola-pola penokohan itu, contoh namanya kan guru digugu dan ditiru. Artinya harus ngasih contoh yang baik dalam tata ucapan, perilaku, dan lain-lain. Termasuk adalah ketika teman-teman itu harus banyak kegiatan positif di sekolah. Misalnya ekstrakurikuler, terus kebersamaan, yang nggak usah besar-besar, misalnya sekolah ngadain antar kelas ketemu, entah makan bersama dan lain-lain. Kan kadang ada gagas-gagasan sekolah kan. Misalnya kalau di bulan-bulan suci Ramadan misalnya buka bareng, itu kan sebenarnya untuk apa? Mendekatkan diri, untuk saling peduli. Atau ada yang sakit, atau ketika ada bencana lain bareng, yuk kita di sana ada bencana ini nih ditengok, disering disosialisasikan. Yang paling penting itu, kalau mengobati itu agak susah. Ketika polisi harus penegakan hukum, kan tentunya harus ada laporan, laporan polisi atau pengaduan masyarakat. Pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ABH ini, kan polisi, jaksa, hakim tuh diminta lebih humanis. Nggak boleh pakai seragam, anaknya juga ditanya baik-baik, dilindungi identitas dan lain-lain. Kalaupun terpaksa harus sidang, juga sidangnya tertutup untuk umum, penempatannya juga di lapas khusus. Sementara ini kan untuk Bogor aja nggak ada lapas khusus kan, lapas khusus anak. Ada di sekitar Loji Bapas. Kan harus ada pemeriksaan penelitian kemasyarakatan. Bagaimana hubungan anak dengan orang tua, hubungan anak di masyarakat, hubungan anak dengan sekolah. Kan ujung-ujungnya nanti kalaupun terpaksa anak harus menjalani hukuman karena melakukan pidana di atas 7 tahun dan lain-lain, akan ditempatkan di lapas anak. Lapas anak ada di Tangerang, di Bandung ada, sekitar Roca Manik dan lain-lain. Tapi kan lagi-lagi ya, mohon maaf, kadang-kadang di keluarga juga kita sering ada bully. Berupa apa? Stigma, label. Misalnya, anak yang doyan makan ini nih, tukang makan lu ngabisin punya orang. Itu stigma itu juga sebenarnya bully. Secara tidak langsung, atau misalnya teman-teman dengan teman-teman suka janjian, dasar lu bokis. Kalau janji lu meleset mulu. Itu kan sebenarnya cap itu tidak baik, tapi melekat ke orang. Kalau yang nggak terima kan gua dibilang ini. Kalau secara teoretik kriminologi misalnya, primary deviant, pemberian cap terhadap perilaku menyimpang pertama akan berimbas pada secondary deviant atau
perilaku menyimpang berikutnya, udah kepalang dicap deh, udah gue ini. Sama kayak di kampus misalnya, mohon maaf, kadang-kadang Mas Roy pun ngalamin ketika di kampus, di kelas, di ujian ada yang nyontek. Kan pengawas akan selalu bilang, di kelas itu yang suka nyontek si Anu. Kita udah terstigma, itu tuh, tukang anak itu nyontek, tukang nyontek iya. tuh. Padahal belum tentu dia ujian yang lain nyontek. Mungkin pada saat itu, mohon maaf, anak itu memang sedang tidak belajar atau ada urusan keluarga dan lain, orang tuanya sakit dan lain, kan kita tidak pernah tahu. Ya karena kan nggak salah lah kalau agama bilang selalulah kita nggak boleh suujon, selalu husnujon. Bisa jadi pada saat itu dia terdesak akhirnya nyontek, kebetulan ketangkep. Iya betul. Itu kan kadang-kadang stigma tukang nyontek. Akhirnya apa? Nilainya nggak bagus. Padahal dia sudah tidak nyontek lagi. Itu ya. Yang paling penting adalah mencegah dibanding mengobati atau menegakkan. Kalau bicara menegakkan aspek hukum banyak. Korban bisa minta pertanggungjawaban pelaku secara pidana. Bahkan secara perdata. Secara perdata umum ganti kerugian. 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum atau di Undang-Undang Perlindungan Anak boleh minta ganti kerugian karena restitusi itu ada tanggung jawab pelaku. Itu kan boleh secara perdata untuk ganti kerugiannya. Secara pidana banyak. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Kekerasan Seksual, Pencegahan dan Pencegahan, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik kalau cyber bully, atau KUHP secara umum, pencemaran, rame-rame orang ngeroyok bulinya. 170 KUHP misalnya, ancaman hukumannya atas 5 tahun, atau penghinaan, atau mendorong orang melakukan bunuh diri 345 KUHP. Itu bisa ditindak juga Pak ya? Bisa 345 KUHP. Walaupun melalui tadi media sosial tuh bisa juga. Ya bisa, makanya untuk bicara pidana kan harus unsurnya terpenuhi semua. Mens reanya ada nggak dan lain itu kan tugasnya nanti aparat penegak hukum untuk menjawab sangkaan seseorang ketika dianggap melanggar aspek hukum pidana pasal sekian. Yang mesti yang mesti masyarakat tahu adalah KUHP kita ini insya Allah 2 bulanan ini berakhir. Januari mulai baru ya. Januari sudah ada Undang-Undang 1 2023 KUHP nasional. Betul. Geseran pasal-pasal ini yang biasa teman-teman praktisi hukum apa misalnya untuk pencemaran misalnya 311, 310 akan geser. Tidak lagi pakai KUHP warisan kolonial. Nah, nanti kita bisa bahas segmen terpisah soal KUHP baru ini. Iya. Ya. Sekarang ini Pak, sekarang kan jenis bully itu bukan hanya berupa fisik ya, tapi juga tadi kan ada cyberbullying kan, media sosial ya. Dan kalau untuk pengawasan sendiri kan untuk cyberbullying sepertinya lebih sadis dibandingkan bully secara langsung kan. Dan pencegahannya pun juga agak gimana ya, mungkin katakanlah sudah ada polisi cyber, tapi kan juga belum efektif karena kan kembali kepada tindak kejahatan harus ada unsur laporan, ya kan, unsur laporan. Nah seharusnya kalau untuk yang di cyberbully ini gimana Pak? Maksudnya untuk perbedaannya dengan bully secara langsung? Ada pendekatan nggak yang dilakukan oleh mungkin oleh dari penegak hukum, dari pihak sekolah atau kampus juga gitu. Yang pasti kembali lagi sosialisasi bijak dalam bermedia sosial. Kalau dulu kita selalu diajari orang tua kita sebelum perkembangan teknologi ya, mulutmu harimaumu. Kalau sekarang jarimu harimaumu. Artinya tidak segampang itu meneruskan berita hoak, menghina orang dan lain-lain melalui smartphone. Karena akan berpotensi apa? Kalau orang tidak terima akan berpotensi apa? Kita menjadi terjerat, menjadi pelaku berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pasal 27 dan perubahannya ya, dan lain-lain misalnya. Regulasi ini kan secara kedaerahan ada Diskominfo, secara daerah ya, secara pusat ada kementerian yang menangani terkait dengan telekomunikasi informasi. Itu regulasi kan berbagai platform dan lain-lain, termasuk situs dan lain-lain kan bisa diadukan sebetulnya. Kalau yang agak rawan itu adalah grup-grup WA. Misalnya, anggaplah teman-teman di sini, Mas Surya sama saya satu grup, kelas A. Nah itu, kadang di kelas ini ngebully satu teman via grup WA. Itu yang terjadi. Mencegahnya gimana? Harus ada admin yang mengingatkan.
WA ini adalah untuk yang positif. Non sara, non pornografi, non bully, dan non lain. Harus ada admin. Kalau ada yang kira-kira ini berani mengeluarkan. Yang mulai mancing-mancing nih, nyinggung seorang, entah body shaming dan lain-lain, ngata-ngatain orang, harus berani. Hapus itu, kasih tahu. Tolong grup ini, kalau nggak gue keluarin. Misalnya, kasarnya gitu kan kalau bahasanya anak-anak kan. Kalau nggak gue keluarin nih. Kalau nggak, admin berani ini. Orang tua juga harus bijak. Bijak apa? Anak sekarang cenderung rata-rata, apalagi pasca COVID ya, rata-rata sekarang megang smartphone. Karena memang segala kemudahan ada di smartphone. Orang lapar mesen GoFood misalnya. Orang mau kemana pakai Grab dan lain-lain. Itu kan kemudahan itu jangan sampai menjadi petaka dalam cyberbully. Bijak berkomunikasi, bijak menggunakan media sosial, ada rambu-rambu yang mesti ditaati. Di grup WA di warning dari awal. Grup ini dibuat untuk komunikasi, untuk silaturahim, tidak menghujat, tidak itu ada harus keaktifan adminnya. Dan ada sosialisasi juga. Ada sekolah-sekolah yang bagus selama masa sekolah, ponsel dimasukkan ke brankas. Pulang diserahkan, karena mungkin ada yang mesti pulangnya lewat yang mobile Grab, entah mobil dan lain-lain. Dan pesan makan dan lain-lain. Di media sosial, ya peranan yang paling penting, pemegang ponselnya, orang tuanya, admin di grup, dan selalu bijak dalam bermedia sosial, entah Facebook, kan banyak, ada Twitter, Facebook, ada IG, dan lain-lain. Kan itu harus selalu dihimbau kan, jangan sampai melakukan cyberbully. Iya, betul. Ya, itu kan yang dilakukan oleh anak ya, di bawah umur dan juga ada mahasiswa. Bagaimana kalau perbuatan bully itu dilakukan oleh orang tua siswa? Nah, itu tindakannya seperti apa? Apakah anak si orang tua tersebut, oknum orang tua tersebut bisa kena sanksi karena perbuatan orang tuanya? Gimana Pak? Ya kalau bicara pidana, misalnya anak si X punya orang tua si X ini membuli si Y. Si Y itu temannya si X. Kan orang tua si Y bisa aja tidak buat terima laporan, ya? tidak Laporan. terima. Karena anak saya, maaf, anaknya dikatain kulitnya hitam, jelek dan lain-lain, orang tua itu dikirim lagi di grup orang tua sekolah kan, maaf, anak sekolah kan kadang-kadang orang tuanya punya grup juga, grup arisan misalnya. Iya, betul. Kalau sudah menyudutkan dan ada buktinya kan orang bisa screenshot atau print, bisa dia laporkan. Lagi-lagi admin ini yang harus gerak, admin di grup arisannya misalnya, dari awal udah desain, kita ini grup adalah silaturahim. Tujuan kita adalah komunikasi sesama orang tua siswa. Kalaupun ketemu kita arisan untuk makan, untuk nanya perlu, tidak non sara, non pornografi, tidak menghina, tidak mencaci maki dan lain-lain. Kalau sudah ada pencegahan itu akhirnya ngejapri, wah itu ya kena. Kena banget itu. Kena apa? Kena pasal 27. Ancaman pidananya luar biasa. Bisa penghinaan, pencemaran, fitnah. Berapa tahun tuh Pak? Ada yang sampai 5 tahun ke atas. Wow. Ngeri itu. Ngeri ya. Ya ngeri sebetulnya. Kalau benar itu orang berani lapor. Kan banyak kejadian kan dilaporkan karena penggunaan ponsel. Ya betul, banyak kasus. Dan kebanyakan itu berakhir dengan damai. Kebanyakan. Ya. Dan sebenarnya sih, kalau menurut saya pribadi sih itu tidak menimbulkan efek jerah ya ketika dikasih somasi, nggak ini, lapor ke pihak kepolisian, akhirnya sebelum batas waktu si pelaku ini minta maaf damai. Sebenarnya sih, kalau menurut saya sih pribadi sih, minta maaf oke lah, dimaafkan. Tapi kalau secara hukum kan, karena kan Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan konstitusi, tindakan hukum pun harus tetap berjalan untuk menimbulkan efek jerah gitu Pak. Kembali lagi, penegakan hukum ini, konsep keadilan restoratif justice, selalu dicoba ditawarkan. Artinya, itu kan artinya kayak kesepakatan. Ketika pihak korban ngerasa ya udah nggak apa-apa, nggak dilanjutkan, tapi kan ada kesesuaian. Lu minta maaf lo apa lewat media sampai perbuatan saya ini salah dan lain-lain, ada kompensasi kan gitu. Sebetulnya kalau bicara restoran justice itu adalah kesesuaian, kesepahaman
partisipasi korban dan pelaku untuk jaminan tidak mengulangi, permohonan maaf secara tulus, perbuatan itu tidak meresahkan masyarakat, dan ancaman pidana secara umum di atas 5 tahun. Tidak di atas 5 tahun, masih di bawah itu boleh. Kalau sudah itu, ya memaafkan kan boleh. Tapi penegakan hukum kan memaafkan itu tidak menghentikan proses hukum. Betul. Paling menjadi pertimbangan ketika dia minta maaf dan lain-lain pengurangan hukuman pada saat penjatuhan pidana. Sama kayak korupsi juga, pengembalian uang kerugian negara kan tidak menghilangkan tindak pidana korupsinya, tapi kan akan menjadi pertimbangan meringankan, kooperatif dan lain-lain. Itu tergantung pilihan akhirnya untuk perdamaian itu korban dan pelaku. Bisa aja pelaku tetap nggak mau. Oke, saling memaafkan, sesama manusia kita saling memaafkan. Tapi proses hukum tetap jalan. Boleh pilihan itu. Tapi kembali lagi, pemerintah melalui aparat penegak hukum akan selalu mengupayakan apa? Upaya restoratif justice dengan berbagai pertimbangan. Menariknya sih ketika tadi kan harus minta maaf di media sosial, otomatis si pelaku kan pasti yang tadi dia pelaku bully, terus kemudian jadi korban bully lagi, dibully ramai-ramai bola netizen kan, mulai kolom komentar, dan balik lagi kan seperti siklus itu. Jadi ya emang sih cara yang paling efektif adalah tadi Pak ya, sosialisasi bahwa harus bijak menggunakan media sosial, menggunakan teknologi smartphone seperti itu ya. Ya itu makanya dua sisi yang berbeda itu akan pasti bertentangan. Ada kan gini, kalau situ nggak mau minta maaf secara pengumuman resmi lah, anggap media lokal, media nasional lain-lain, ya udah proses hukum aja. Misalnya, gue dibanding penjara 7 tahun misalnya, atau 5 tahun, lebih baik minta maaf deh, nggak apa-apa. Itu kan akhirnya pilihan. Pasti dia jadi korban bully. Iya, dia bully. Akan dikomentari orang, loh udah menghina orang ini segampang itu minta maaf. Jadi pasti. Iya. Tapi kan akhirnya pilihan itu dibanding orang menjalanin pidana nggak enak 7 tahun misalnya, masuk bui atau masuk penjara, ya udah deh lebih baik minta maaf dan lain-lain. Anggaplah closing kasus. Kan bisa aja. Akhirnya kembali lagi ke pilihan. Penegak hukum ya ketika kan restoratif justice nggak semerta-merta tiap case langsung restoratif justice. Ada syaratnya, yaitu bukan residip. Artinya pelaku itu bukan orang yang ulang-ulang tindak pidana itu. Dan ancaman pidananya secara umum tidak di atas 5 tahun, untuk pidana anak di atas 7 tahun. Kalau kerugian itu tidak lebih dari 2 juta ya? Kerugiannya bukan, maaf ya, secara rupiah bukan, kalau orang bilang gugatan sederhana lah kalau secara perdata, di atas rata-rata tergambar berapa rupiah gitu. Ya. Jadi dua pilihan sisi yang beda. Ketika milih restoratif, ya orangnya ketika minta maaf dan lain-lain pasti dia akan dibully oleh ya. Kan netizen sekarang, mohon maaf ya, netizen sekarang juga seolah-olah jadi trial penghukuman oleh netizen, seolah jadi hakim, seolah-olah memposisikan lu ini ya. Padahal kan case-nya juga harus dilihat kasus per kasus. Aspek hukumnya harus dilihat, ancamannya harus dilihat, unsurnya kena atau enggak. Pilihan ini juga kesesuaian antara korban dan pelaku yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Oke. Pak, terakhir Pak, sebagai praktisi hukum kan otomatis Pak Yosep pernah ya mungkin mengatasi kasus tindak kejahatan pelakunya itu ada anak di bawah umur. Ya, mungkin pesan bagi Bogorian nih, terutama para orang tua, hal apa yang harus dilakukan supaya anak-anak mereka itu tidak terjerumus sebagai pelaku bully dan kemudian dari pelaku berubah menjadi pelaku tindak kejahatan gitu. Yang pertama kan berawal dari lingkungan keluarga dulu, orang tua. Membiasakan anak sejak dini hindari nonton film yang mengandung kekerasan. Iya, betul. Karena saya dulu waktu punya anak, konsultasi dengan dokter anak, Pak, anaknya walaupun kalau bahasa Sunda ya, anteng, artinya dia tidak kesana kesini. Jangan diliatin film kekerasan ya Pak ya. Misalnya Naruto, Tom and Jerry, orang kemplang kepalanya. Kalau kartun kan nempel lagi. Itu kan karena anak tuh adalah peniruannya adalah dengan visualisasi. Wah ini, jadi takutnya dipraktekkan. Kemudian juga budaya komunikasi. Satu sisi orang tua bertindak sebagai orang tua, satu sisi bertindak sebagai friend. Lebih friendly kepada anak. Nih hari ini di sekolah kamu ngapain aja? Pola komunikasi itu harus dibangun.
Dan itu berimbas pada ketika ada forum orang tua, misalnya yang tadinya arisan antar anak, jadi forum komunikasi. Ada apa sih di sekolah? Kok anak saya pulang kok biru-biru ya? Nanti juga harus bangun komunikasi dengan guru kelas, dengan guru BK, dengan ini. Pola komunikasi ini disosialisasi oleh orang tua, oleh sekolah, oleh komunitas bahwa lebih baik tidak melakukan hal-hal bla 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 bla. Jangan sampai jadi korban bla 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 bla. Itu adalah dari awal desain itu akan lebih bagus menciptakan orang tidak menjadi korban, anak tidak menjadi pelaku dibanding ngobati. Sama kayak kita. Kalau ngobati kan prosesnya lama, belum tentu langsung sembuh, bisa lebih parah atau bisa nggak sembuh, cacat. Kalau mencegah kan, kamu kira-kira ini bahaya, jangan lupa untuk anak-anak sebisa mungkin misalnya diberi kegiatan positif, misalnya ikut bela diri, ikut kegiatan ekstrakurikuler yang keolahragaan atau seni budaya. Karena semakin banyak kegiatan itu, tapi tidak menghilangkan apa? Anak dengan ciri khasnya. Apa? Masa bermain mereka, sosialisasi dengan teman-temannya. Pemerintah daerah juga punya kewajiban banyak membuat ruang terbuka hijau. Jangan sampai anak penat. Pelariannya kemana? Kalau penat misalnya, maaf ya, ketemunya rumah nggak ada ruang terbuka hijau, entah lapangan, entah pusat-pusat taman. Bosan. Nah, bosan. Kebosanan itu bisa dituangkan ke hal yang negatif akhirnya. Karena apa? Pengaruh gadget. Maaf, banyak game yang kekerasan juga. Mungkin teman-teman pernah dengar lah, game yang ngandung kekerasan banyak kan. Betul. Itu kan harus lagi-lagi peran filternya. Anak ini akan difilter, dikasih tahu dulu rules-nya, batasannya oleh orang tua. Rules-nya dikasih oleh orang yang lebih tua, dikasih oleh sekolah. Ini hindari ini ya. Penanaman nilai moral etika. Dan yang paling penting adalah pergeseran apa? Penanaman nilai agama. Iya, betul. Karena maaf, dulu maghrib, zaman saya, zaman Mas Surya atau Mas nih, orang banyak di musola atau di masjid atau di pengajian. Kalau sekarang mau izin teman-teman. Kafe. Maksudnya atau di game online. Atau anak sekolah, anak di kafe kan? Maghrib. Iya, digeser maksudnya. Ya mohon maaf, itu kan walaupun ya zaman kekinian ya, tapi kan tetap benteng-benteng itu harus ada. Betul. Karena penokohan, ini kan tanggung jawab sebenar. Benar. Saya sebagai akademisi praktik punya tanggung jawab sosialisasi. Nah, makanya sosialisasi. Kampus punya tanggung jawab pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya mengajak stop bully dong. Kampus punya apa? Mengedukasi, edukasi masyarakat. Pemerintah punya tanggung jawab. Pemda misalnya punya DP3, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diskominfo, kasih info. Hindari ini. Kan sering kan? Melalui apa? Iklan-iklan layanan sosial. Kan boleh dong iklan layanan sosial. DP3 mengajak, Disdik mengajak pelajar berprestasi. Ada kegiatan yang O2SN, kegiatan Olimpiade ini. Itu kan dalam rangka itu sebetulnya. Tujuannya adalah mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Penokohan agama, ngasih contoh yang baik. Penokohan guru, tutur kata, pola perilaku, dan lain. Itu integral. Tidak bisa parsial, putus-putus. Satu kesatuan kalau pengen bener. Iya. Menarik, Pak. Kasih Pak Ya, infonya. sama-sama. Mungkin, Mudah-mudahan berkah semua. Ya, nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, diskusi. Insya Allah. Terutama soal tadi tuh 2 bulan lagi KUHP lama berakhir dan digantikan KUHP asli Indonesia. Undang-Undang 1 2023. Ya, menarik, nanti bisa kita bahas di sesi berikutnya, Pak. Karena per Januari udah berlaku itu. Tanggal 2 Januari, Pak ya? Iya. Langsung berlaku 2026 itu udah berlaku. Iya. Undang-Undang 1 2023 tengah KUHP nasional. Iya. Tidak bicara lagi kita pembunuhan 338 nggak ada. Di KUHP nasional bukan di 338. Nanti segmen lain menarik nih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.